Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau yang beranggotakan berempat orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Budiman. Kemudian yang kedua Elsie Rahmatika Ayu, rekan saya. Kemudian yang ketiga Raffi Khairul Anas Putra. Dan yang keempat yaitu Raras Fahika Diatra. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kedatangan dan juga kependudukan Jepang di wilayah Minangkabau. Minangkabau yang sebagian luhur wilayahnya kini masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Barat pada masa kependudukan Jepang adalah salah satu kawasan yang pernah ditempati Jepang di Indonesia. Jepang masuk ke Minangkabau pada tanggal 13 Maret dan pada tanggal 17 Maret 1942 Jepang sudah menguasai seluruh kota-kota penting yang berada di Minangkabau. Dan pada saat itu tidak ada perlawanan dari bangsa Belanda sedikit pun. Dan pada saat itu jugalah dilaksanakan serah terima antara kekuasaan Jepang di Minangkabau dengan Belanda. Dan juga pendudukan Jepang secara pasti atau secara fakta berakhir di Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno. Pada awalnya kedatangan tentara Jepang ke Indonesia semula sangat mencemaskan rakyat Indonesia, dikarenakan rakyat dan para tokoh yang Indonesia beranggapan bahwa kedatangan bangsa asing, termasuk itu Jepang, bertujuan untuk menguasai Indonesia dan juga menjajah Indonesia. Karena semua kedatangan bangsa asing yang berada di Indonesia bertujuan tidak lain sama seperti Belanda dan juga bangsa-bangsa barat lainnya. Tetapi Jepang berhasil merekrut atau mendapatkan hati rakyat dan juga tokoh-tokoh Indonesia dengan satu slogannya yang berisikan kata Asia untuk Asia. Maka dari itu, dengan slogan ini menarik perhatian para tokoh-tokoh Indonesia, terutama orang-orang awam yang tidak mengerti bagaimana perpolitikan global atau politik dunia saat itu. Maka pada saat itulah pada saat itu Bung Karno berada di Padang atau di wilayah Minangkabau. Di mana kita ketahui sebelumnya Bung Karno itu berada atau diasingkan ke Bengkulu. Namun karena kekhawatiran Belanda agar Bung Karno tidak terpengaruh dan juga tidak didapatkan oleh bangsa Jepang pada saat itu, Belanda berencana agar membawa Bung Karno ke Australia. Namun dalam perjalanan menuju Australia, karena kapal yang akan membawa Bung Karno ke Australia dihancurkan oleh Jepang, maka Bung Karno terhenti di Padang, di ibu kota Sumatera Barat. Dan pada saat itulah Bung Karno mengajak seluruh para tokoh-tokoh yang berada, tokoh-tokoh Indonesia atau khususnya tokoh-tokoh Indonesia, para pahlawan kita saat ini yang berasal dari Minangkabau, mengajak untuk bekerja sama dengan para bangsa Jepang, karena Jepang ingin membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu atau penjajahan bangsa Barat. Dan juga pada tahun 1943 Jepang membentuk suatu pertahanan di wilayah Sumatera yang disebut dengan tentara Gyungun, yang diketuai atau dipimpin oleh pahlawan kita yaitu Khatib Sulaiman. Di mana Khatib Sulaiman memilih dan merekrut para perwira yang berasal dari Minangkabau, di mana cikal bakal dari Gyungun ini adalah melahirkan yaitu tentara Indonesia. Pada awalnya Gyungun ini merupakan salah satu atau satu-satunya kesatuan ketentaraan yang diwujudkan Jepang di Sumatera Barat.
di mana tentara ini adalah tentara yang sukarela untuk memberikan kontribusinya untuk pertahanan di wilayah Sumatera atau di Indonesia pada saat itu. Perkenalkan, nama saya Rara Spaika Diatra, NIM 19046447 dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang penjajahan Jepang di Minangkabau. Selama Jepang melakukan penjajahan di Minangkabau, banyak lembaga-lembaga sosial dan politik yang baru yang diperkenalkan kepada masyarakat desa. Dan Jepang memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut demi kepentingan politik Asia Timur Raya yang digagas oleh Jepang. Selain itu, Jepang banyak menguasai lahan-lahan tambang seperti tambang batu bara, tambang minyak, dan bauksit. Jepang juga menguasai lahan karet untuk memajukan industri serta militer Jepang. Namun, Jepang tidak terlalu memprioritaskan pertanian seperti pertanian padi. Walaupun demikian, Jepang hanya memerlukan padi sebagai bahan pokok untuk pemerintahan Jepang saja dan tidak terlalu diprioritaskan. Selain itu juga, akibat dari kekuasaan Jepang tersebut, banyak petani yang mengalami pemaksaan oleh pemerintahan Jepang untuk mengerjakan kepentingan Jepang, seperti memperbaiki landasan pesawat terbang yang dilakukan di Bukit Tinggi, yaitu di daerah Gadut, di Payakumbuh di daerah Jombang, dan bergotong royong untuk membuat jalan kereta api di Logas. Dan akibatnya, banyak tanah persawahan dan ladang-ladang di Payakumbuh serta Solo yang menghasilkan tembakau serta cengkeh menjadi terlantar. Ada gejala ekonomi baru di masa pendudukan Jepang, yaitu munculnya pedagang-pedagang yang sama sekali tidak mempunyai toko dan kantor, tetapi menguasai perdagangan di pasar. Pedagang-pedagang ini disebut dengan istilah saudagar kilat atau pedagang keliling. Umumnya, mereka berjualan dan mendatangi masyarakat. Dan sistem perdagangan yang diterapkan adalah sistem barter. Walaupun Jepang menghapus segala hal yang berhubungan dengan Belanda, Jepang tetap melanjutkan sistem administrasi pada masa Hindia Belanda, yaitu penggunaan nama kesatuan administratif yang diganti dengan menggunakan bahasa Jepang.